Waalaikumsalam. Saya Utari, Pak. Ini saya Utara Barat. Iya, Pak. Ini, Oh, ini lihat. museum peninggalan keramik-keramik dulu, Iya, Pak, ya? benar sekali. Untuk lebih mengetahui lebih banyak tentang galian tembikar dan keramik-keramik ini, Dek Utari boleh menghubungi langsung Bapak Eri. Halo, Assalamualaikum Pak Eri. Iya, saya Utari, Pak. Saya ingin mengetahui tentang sejarah rempah dan keramik-keramik yang ada di Barus, Pak. Boleh nggak Utari VC Bapak? Biar Utari bisa merekam semua penjelasan Bapak. Atau Pak, kita live Instagram saja Pak, agar semua followers Utari mendapatkan jawaban yang sama Pak, informasi yang sama. Iya Pak. Nah, kita sudah bergabung nih dengan Pak Eri. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Utari mau bertanya mengenai kira-kira dari mana sih asal-usul tembikar ini, Pak? Sebelumnya sebentar, Pak. Utari balikan kamera dulu ya, Pak ya, biar teman-teman bisa melihat semua peninggalan yang ada di sini. Boleh langsung dijawab, Pak? Baru sebagai satu nama tempat itu udah lama dikenal ya dalam catatan-catatan mancanegara, terutama terkait dengan keberadaan hasil buminya, komoditas utamanya yakni kamper atau kapur Barus. Nah, seiring perjalanan waktu, Barus kemudian tumbuh menjadi satu bandar atau satu pelabuhan internasional, tempat bertemunya para pelaut, sehingga terjalin pula lah interaksi antar budaya yang seiring berjalan waktu akhirnya menjadi bagian dari budaya Barus. Selain dari Timur Tengah ada juga barang-barang dari India, artefak-artefak dari India yang ditemukan di situs Bongal maupun Barus, baik di Lobutua maupun di Bukit Asang. Nah, itu terutama didominasi oleh benda-benda seperti tembikar, kemudian ada juga bahan-bahan dari kaca, artefak berbahan kaca, antara lain ada gelang yang dikenal sebagai gelang ceti atau cetiar, itu cukup banyak ditemukan di Barus dan juga di Bongal. Barang-barang dari Cina atau Tiongkok, itu keramik-keramiknya sangat beragam, mulai zaman dinasti Tang di abad ke-7-8 Masehi, kemudian ada juga barang-barang keramik dari masa dinasti Yuan sampai dinasti Ming, bahkan juga ada dari zaman dinasti Qing di abad 17 sampai abad ke-19 atau awal 20, itu ditemukan juga di Barus. Nah, bukti-bukti arkeologis yang lebih monumental sifatnya itu terkait dengan penyebaran agama Islam, dengan ditemukannya nisan-nisan makam kuno di Barus seperti di kompleks makam Mahligai, kompleks di makam Papan Tinggi, di kompleks makam Ibrahim Shah dan sebagainya. Itu menjadi bukti kehadiran interaksi yang intens antara kawasan Barus dengan kawasan di luar Nusantara. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang kita inginkan akan tercapai ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ya Pak, makam Mahaligai Pak. Iya, inilah komplek makam Mahligai. Oh ya Pak, Utari boleh nggak merekam Bapak terus wawancara tentang Mahaligai? Kita mulai ya Pak ya. Iya. Nah ini teman-teman, Utari sudah di makam Mahaligai bersama Bapak Bahrudin. Iya, Bapak di sini makam ini dia terdapat di dataran tinggi ya. Iya. Terus kalau untuk asal-usul dari nama makam Mahaligai ini dari mana Pak? Kalau boleh diceritakan? Asal usulnya sebenarnya namanya itu berasal dari bahasa Arab ya. Yang dulunya namanya itu Mahalizai. Mahalizai barulah diganti nama menjadi makam Mahligai. Mahalizai itu yang artinya makam para pendatang.
Makam ini ditemukan pertama kali tahun 1962. Kalau makam ini sebenarnya kan bermacam-macam bentuk corak batunya. Jadi yang bermakam di sini ada 215 makam. Jadi di antara 215 makam ada 5 makam yang mempunyai nama seperti Syekh Rukunuddin yang pertama, yang kedua Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsudin, yang ketiga makam Mahaguru Muazzam Shah, dan yang keempat Al-Imam Syekh Khotib, dan yang kelima itu Syekh Siddiq. Di Barus kita ini memang sangat kaya dengan alamnya, termasuk dengan sumber-sumber alam seperti rempah-rempah lah kita bilang tadi sangat banyak. Contohnya seperti buah pala, kemiri, ataupun itu cengkeh, dan juga kapur barus. Oke, makasih Pak. Pak, Utari terkejut nih Pak dengan semua sejarah yang Bapak ceritakan tadi. Ternyata seluas itu ya sejarah rempah yang ada di Tapanuli Tengah ini Pak. Ini pohon baru. Nah iya, inilah dia pohon kapur barus, tapi sayang masih kecil. Usianya sudah berapa tahun Pak? Kalau ini sebenarnya udah 5 tahun sebenarnya usianya 5 ini. tahun. Iya. Terus kalau diambil kapur barusnya tuh dari mana? Dari buahnya atau dari batangnya? Kalau kapur barusnya sebenarnya dari batangnya sebenarnya. Oh, dia dari batang. Nah, dari batangnya prosesnya minyak dulu. Makin tua menjadi berbentuk kristal. Itulah yang dinamakan itu kapur barus. Oh, berarti dari minyaknya ya Pak ya? Iya. Oh, Mbak Rizal telepon. Assalamualaikum Utari. Waalaikumsalam Mbak Rizal. Utari di kota Cina ya? Iya, Utari udah di depan museum kota Cina nih. Wah, perjalanan Utari di Tomo sudah viral nih. Wah, keren tuh. Ini bisa jadi motivasi untuk Utari Bang buat video fakta-fakta yang ada di kota Cina. Sebentar lagi, Utari mau wawancara Bapak Ikhwan dulu nih. Iya Bang, udah dulu ya. Utari pengen kali tahu nih Bang tentang kota Cina. Sukses terus ya Utari. Dadah. Dadah Bang. Pagi Pak. Pagi. Saya Utari Pak. Oh, Utari. Iya, Pak. Oh, saya udah dengar dari Jakarta. Bapak dengar? Saya Ikhwan. Oh iya Pak, Ya, Pak Ikhwan ya Ikhwan, Pak. saya pengelola museum situs kota Iya Cina. Pak. Utari mau izin buat video fakta-fakta yang ada di sini boleh nggak Pak? Oh, boleh, boleh. Dan mau ke dalam? Boleh Pak. Oke. Sebelumnya Utari izin wawancara Bapak dulu ya. Oke, baik, baik. Mari. Pak, ini kita langsung wawancara aja Pak ya. Iya, iya, Biar boleh. sahabat Utari juga dapat informasi Iya. tentang museum ini. Ya. Oke Pak, jadi sebelumnya Utari mau nanya nih, sejak kapan museum ini dibangun dan motivasi Bapak membangun museum ini apa Pak? Iya. Jadi museum ini tahun 2008 sudah kami rintis, belum dibangun ya, masih dirintis. Dulu kawasan ini tidak seramai sekarang. Pak, apa saja sih koleksi yang berkaitan dengan rempah yang ada di museum ini? Kalau berkaitan dengan rempah, itu sesuatu yang belakangan yang kami temukan. Awalnya kami menemukan ceceran keramik ya. Tapi belakangan juga kita menemukan tembikar dan kami memperkirakan masih ada kerak-kerak bekas-bekas jejak rempah karena pasti manusia makan pada periode itu menggunakan rempah-rempah. Temuan-temuan lain ada sekitar 12 fragmen rempah dan itu kami duga damar ya, damar kuno yang ditemukan di kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter dari permukaan kawasan kota Cina ini. Koleksi tertua di museum ini itu di abad ke-11 dan dia terus menerus sampai sekitar abad ke-17. Intensitasnya itu terus menerus, tapi nanti di abad ke-18 sudah tidak ditemukan. Diduga di abad ke-18 awal situs ini ditinggalkan. Jadi di ruangan paling depan temanya adalah tema perdagangan. Mata uang Sri Lanka pada masa kerajaan Sinhala dan Cina dari berbagai dinasti.
Itu ada ruangan di sebelah sana yang memperlihatkan sistem moneter internasional sudah berlaku di kota Cina dengan uang 3 negara, 3 kawasan tadi. Perdagangan di kawasan pantai timur ini dari mulai Aceh sana, Aceh, kemudian ada tetangga dari situs kota Cina ini namanya Bulu Cina, dan ada Kota Rentang, Hamparan Perak, itu Kerajaan Aru. Kawasan ini kawasan pantai yang menampung komoditi dari gunung, hinterland. Hinterlandnya itu daerah pegunungan penghasil rempah-rempah. Jadi kota Cina merupakan wilayah transit dari perdagangan rempah yang ada di daerah pegunungan turun ke daerah pantai sebelum diekspor ke luar negeri. Jadi kota Cina pada waktu itu berada tepat di muara sungai. Jadi di sini laut dulu. Karena waktu penggalian Daniel Peret dan kawan-kawan dari FAO Prancis dengan Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Sumatera Utara itu tepat di depan museum ini. Ditemukan kerangka kapal yang memperlihatkan ini adalah pelabuhan, kawasan pelabuhan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya atas kesediaannya diwawancara oleh Utari. Saya dulu Pak sama sahabat Utari. Ya, sama-sama. Oke. Pak, mohon maaf Pak, Utari izin tanya ya Pak ya. Tempat ekskavasi di sini di mana ya Pak? Di belakang. Di belakang Pak ya? Iya, Utari bisa jumpai- jumpain siapa Pak? Jumpai Pak Tanop. Pak Tanop ya? Iya. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Pak, Bapak Pak Tanop. Iya, betul. Pak, Utari mau wawancara Bapak dulu boleh ya? Oh, Pak, ya? boleh, Karena monggo Mbak, Utari silakan. mau membagi informasi ke sahabat-sahabat Iya, Utari siap, tentang siap. ekskavasi dan jalur perdagangan. Oh, boleh Mbak, kebetulan. Ya, monggo silakan duduk Mbak. Ya. Mana Mbak? Ah. Bentar Pak ya. Ya, Mbak. Bagaimana sih Pak perdagangan rempah di kota Cina dulunya? Kalau menelusuri jejaknya berdasarkan temuan arkeologis, ribuan temuan fragmen gerabah, ribuan fragmen keramik, dan juga beberapa fragmen damar tadi, getah damar yang membeku, dan juga ada beberapa kapal asing yang ditemukan di sini. Hasil riset yang pernah kami lakukan, itu menunjukkan bahwa periodisasi untuk penempatan dinamika aktivitas perdagangannya itu yang memulai adalah kota Pulau Kampe yang ada di Kabupaten Langkat sekitar abad 5 sampai sekitar abad 8. Baru pada abad 8 di sini sudah mulai tumbuh dan berkembang, akhirnya jadi Pulau Kampe dan situs kota Cina. Mereka yang memainkan peran di pesisir timur. Jadi hubungannya tadi 3 lokasi ini adalah mereka memiliki terkait dan menjadi lokasi-lokasi untuk berdagang yang ideal pada masa lalu. Sehingga ketika di satu lokasi ini sudah tidak memungkinkan, entah overpopulasi ataupun kondisi lingkungan, mereka berpindah mencari lokasi yang pas gitu. Jadi setelah itu ini lokasi yang berikutnya pun juga sudah over kapasitas, biasanya sekitar 2-3 abad. Terus mereka berpindah lagi lokasi. Rangkaian jalur yang ada di pesisir timur ini yang memainkan peran pada masa abad ke-5 sampai ke-14 Masehi itu Pulau Kampe, terus kota Cina, baru beralih ke Kota Rantang.